Halo para sahabat, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya ya. Dan makin semangat nonton videonya. Di video kali ini saya mau membagikan tutorial mengganti timing belt L300 ya. Sangat mudah sih teman-teman menggantinya. Kita bisa ganti sendiri tanpa harus ke bengkel, mengeluarkan biaya yang banyak. Ya teman-teman, ganti sendiri di rumah. Sangat mudah sih. Dan setiap tahap-tahapnya ikuti terus video saya ya. Yang di skip agar paham cara membuka dan memasangnya. Cukup waktu 30 menit teman-teman, nggak perlu waktu yang lama-lama. Ikuti video saya terus teman-teman. Nah, untuk tahap pertama teman-teman, yang harus kita buka adalah kipas radiator ya. Di sini ada 4 buah baut berukuran 10, jadi kita gunakan kunci pas 10 ya. Kita buka baut kipas radiatornya. Jadi gini teman-teman, nah timing belt L300 ini dia sempat lompat kemarin. Jadi setelah kita cek, ternyata dia timing belt yang pendeknya sudah putus, dan timing belt yang panjangnya dia sudah banyak mengalami keretakan, jadi sangat rentan sekali putus. Daripada terkendala di jalan ya, sebaiknya kita ganti aja sama yang baru biar lebih aman. Setelah keempat baut terbuka semua, kita keluarkan kipas radiatornya. Lalu kita buka puli timing belt ya teman-teman. Nah, ini adalah puli timing belt, dan ketiga timing beltnya kita buka semua, kita keluarkan. Dan tahap selanjutnya kita buka baut puli kuras ya. Dia posisinya paling bawah, ada baut ukuran 19. Untuk tahap pertama bisa kita langsung kita pukul aja arah ke kanan ya. Kita pukul perlahan supaya, karena dia kalau kita putar begitu saja dia mesin akan ikut mutar ya teman-teman. Jadi kita pukul sampai dia kendor ya, dan mudah untuk memutarnya. Dan ini tahap kedua ya teman-teman, untuk cara membuka baut kurasnya. Ini tahap kedua, di tahap kedua ini kita memerlukan 2 orang ya teman-teman. Jadi satu untuk membuka baut kuras, satunya menahan posisi di transmisi ya teman-teman. Jadi roda gila di transmisi ini kita tahan putarannya, lalu baut kurasnya bisa kita putar. Nah, caranya seperti ini. Ini ada roda gila yang ada geriginya ya teman-teman. Nah, lalu bisa kita ganjal seperti ini aja. Nah, ini sudah cukup. Lalu bisa kita putar baut kurasnya.
Nah, setelah baut kurasnya terbuka, selanjutnya kita buka pulinya ya teman-teman. Ini adalah puli kuras yang menghubungkan belting ke kipas radiator ya teman-teman. Jadi kita pukul secara perlahan, sedikit kita dorong-dorong dan kita congkel karena dia ini sangat presisi, jadi agak susah melepasnya teman-teman. Jadi kita pukul perlahan agar dia bisa terlepas. Oke, sudah terlepas ya teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya kita buka cover timing belt yang atas ya teman-teman. Disitu ada baut 10, semua bautnya kita buka. Nah, ini teman-teman, ini adalah penampakan dari timing belt L300 ya. Bagi pemula yang belum tahu seperti apa sih timing belt L300, nah, seperti ini ya teman-teman. Cara kerja timing belt L300, dia adalah menghubungkan antara kuras, asklep, dan bospom ya teman-teman. Jadi ketiga ini dia putarannya harus sinkron agar mesin mobil bisa hidup dengan normal. Ini adalah cover yang paling bawah. Sesudah kita buka semua, selanjutnya kita akan buka timing beltnya teman-teman. Dan itu baut kurasnya kita pasang terlebih dahulu agar gear untuk timing beltnya tidak terlepas nantinya ya. Kita pasang, tidak perlu kuat-kuat. Oke, seperti itu saja. Sedikit kita kuatkan sedikit. Ya, fungsinya juga untuk memasang baut kuras untuk memutar ya. Jadi sebelum kita buka timing beltnya teman-teman, kita posisikan terlebih dahulu top timingnya. Setelah kita posisikan, kita buka baut untuk setelan timing beltnya ya. Di situ ada dua buah baut berukuran 12. Nah, di situ. Jadi kita kendorkan terlebih dahulu. Setelah kendor, sedikit kita beri dorongan arah ke kanan ya. Ya, seperti itu teman-teman. Beri dorongan, lalu kita kencangkan kembali bautnya.
kita kencangkan salah satu bautnya saja, tidak usah dua-duanya. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi, harus kita topkan terlebih dahulu posisinya teman-teman. Karena di setiap pulihnya ada tandanya ya, ada tanda titiknya. Setelah top, bisa kita kendorkan. Dan ini adalah timing bell L300 ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini kepunyaan saya nih, dia mengalami keretakan ya, jadi sudah banyak mengalami keretakan, jadi sangat rentan sekali putus. Jadi sebaiknya saya ganti, karena untuk peraturan dari pabriknya dia 1500 km ya teman-teman, dan di sini sudah lebih. Untuk tahap selanjutnya kita cari posisi top untuk kuras ya teman-teman. Jadi di gear timing bell itu ada coakan ya teman-teman, dan coakannya itu kita luruskan dengan titik top yang ada di mesin. Titik top yang ada di mesin dia berupa tonjolan ya teman-teman. Nah, itu seperti yang saya tunjuk. Setelah kuras top, lalu kita cari top untuk boss pom dan as clamp. Setelah benar-benar top untuk kurasnya, lalu ini, dan ini adalah gear timing bell untuk posisi boss pom ya teman-teman. Jadi kita topkan. Nah, untuk boss pom posisi topnya itu yang ada drat bautnya ya teman-teman. Nah, itu tadi ternyata boss pomnya dia tidak mau kita topkan terlebih dahulu. Jadi posisi top boss pomnya nanti berbarengan dengan kita memasang timing bellnya ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk top as clamp-nya dia sudah ada tanda warna putihnya ya di pulley gear timing bell-nya. Kita luruskan dengan posisi top yang ada di mesin, karena jika tidak top atau tidak pas dia mesin tidak akan hidup. Lanjut ke tahap pemasangan timing bell-nya teman-teman. Nah, perhatikan videonya ya teman-teman agar tidak kesulitan sewaktu pemasangan timing bell. Dan seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita pasang, kita topkan terlebih dahulu untuk boss pomnya teman-teman. Ini sedikit kita tahan terlebih dahulu timing bellnya, lalu kita putar boss pomnya. Setelah posisinya top, lalu kita tarik ke as clamp ya teman-teman. Nah, jadi posisi untuk as clamp-nya dia terakhir untuk pemasangannya ya.
Setelah itu kendorkan baut setelannya. Ini adalah setelan untuk timing belt ya, supaya dia tegang. Nah, setelah dibuka baut setelannya, sedikit kita putar-putar agar ketegangannya normal semuanya ya. Dan untuk ketegangan timing belt dia berkisaran di 0,8 mili ya teman-teman. Untuk ayunannya, jadi setelah terpasang kita cek kembali untuk posisi topnya, jangan sampai lompat ya, teman-teman. Jadi topnya harus benar-benar di posisinya ya teman-teman. Nah seperti ini, dan ini top klepnya dia sudah lurus teman. Untuk top bospomnya juga sudah lurus ya teman-teman. Nah, sebentar teman-teman. Nah ini dia teman, terlihat ya. Nah, ini adalah top untuk bospom ya teman-teman, jangan sampai salah nanti. Dan ini untuk top kurasnya teman-teman. Nah terlihat ya teman-teman. Nah, maaf kalau gambarnya goyang-goyang teman-teman. Nah terlihat ya, itu top untuk kuras teman-teman yang seperti saya jelaskan tadi. Posisinya sudah benar-benar top. Kita kencangkan setelan timing beltnya ya teman-teman. Jadi setelan timing belt ini adalah dia berbentuk lahar ya. Nah, jadi kalau nanti timing belt kendor, yang kita setel ada kelaharnya ini tadi ya teman-teman. Nah kita cek ketegangannya, dia sekitar 0,8 mili untuk ketegangan timing beltnya. Cukup simpel teman-teman untuk cara mengganti timing belt, tidak sulit teman-teman sebenarnya. Kita juga bisa sendiri, kita kerjakan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel ya teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum kita pasang, baiknya kita cuci terlebih dahulu cover-covernya biar bersih ya. Nah ini semua covernya sudah kita cuci dan terlihat bersih ya. Lanjut ke tahap pemasangannya. Untuk tahap pertama yang harus kita pasang cover yang paling bawah ya teman-teman. Bawah terpasang. Selanjutnya kita pasang puli kuras ya teman-teman. Nah ini untuk belting penghubung kipas, radiator, dan dinamo cas ya teman-teman. Harus kita paskan dengan sepinya ya teman-teman, agar dia masuk dan presisi. Nah, boleh kita pukul secara perlahan sampai benar-benar masuk dia teman-teman. Selanjutnya kita pasang baut kurasnya. Nah, ini kita menggunakan kunci Inggris ya. Nah, di sini cukup saya pukul saja teman-teman. Boleh kita pukul dan boleh juga kita gunakan cara yang kedua tadi ya teman-teman. Jadi kita tahan roda gila yang ada di transmisi. Selanjutnya kita pasang terlebih dahulu puli untuk kipas radiator ya teman-teman. Kita pasang aja terlebih dahulu. Kita pasang pulinya aja dulu. Cukup kita
gunakan 2 baut aja dulu teman-teman, untuk memudahkan nanti kita pasang belting dan kipas radiator ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang belting penghubung kipas radiator dan dinamo starter ya, dinamo cas ya teman-teman. Nah, jika mengalami kesulitan, kalian bisa buka terlebih dahulu setelan dinamo casnya ya, agar lebih mudah untuk pemasangan beltingnya. Setelah dikendorkan baru bisa kita pasang beltingnya ya teman-teman. Ini beltingnya ada 2 buah. Seperti ini ya teman-teman cara pemasangannya. Pemasangan belting power steeringnya bisa kita kendorkan juga setelan untuk power steeringnya ya, agar lebih mudah memasangnya, tidak kesulitan gitu ya. Itu adalah posisi untuk buat setelannya ya teman-teman. Jika dari kalian ada yang belum tahu gimana sih cara nyetel belting power steering, dan di sini adalah posisi bautnya ya teman-teman yang harus kita kendorkan. Seperti itu cara pemasangannya teman-teman. Setelah terpasang, kita kembali kencangkan lagi setelannya. Terpasang semua, kita tes hidup mesinnya, dan di sini kita perhatikan teman-teman untuk putaran mesin dan suara mesinnya, apakah ada yang suara-suara yang aneh yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini boleh agak sedikit kita gas-gas ya mesinnya teman-teman, untuk memaksimalkan setelan timing belnya teman-teman. Jadi nanti setelah kita hidupkan, nanti timing bel akan kita setel kembali ya, agar mendapatkan setelan yang maksimal ya teman-teman. Nah, lanjut kita setel kembali ya teman-teman, untuk setelannya jadi bisa maksimal untuk setelannya ya. Oke, setelah setelannya bagus, sudah cukup untuk setelannya, bisa kita kencangkan kembali bautnya, baut untuk setelannya ya teman-teman. Setelah kita setel, kita pasang cover yang paling atas ya teman-teman. Pasangkan semua bautnya, jangan ada yang tertinggal ya teman-teman. Untuk tahap terakhir kita pasang kipas radiatornya. Ini kita buka terlebih dahulu 2 buah baut yang kita pasangkan tadi.
Cara memasangnya sama saja seperti cara melepasnya tadi ya teman-teman. Ada 4 buah baut, kita pasangkan. Setelah baut terpasang, kita kencangkan menggunakan kunci pas 10 ya teman-teman, termudah, dan harus benar-benar kencang ya teman-teman, jangan ada yang kendor. Ya seperti itu teman-teman, cara mengganti timing bel L300. Tidak sulit ya teman-teman, kita bisa menggantinya sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel dan mengeluarkan biaya yang banyak, harus membayar ongkos bengkel yang lumayan mahal. Cukup 30 menit kita sudah bisa mengganti timing bel sendiri di rumah ya teman-teman. Dan teman-teman, jika kalian suka video dari saya, like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe dari kalian telah mendukung perkembangan untuk channel kami. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari channel kami teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe-nya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Sekian dari kami, channel Rafanapan. Terima kasih.